Halo guys, kembali lagi di The Jeremy Channel. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke channel ini, channel The Jeremy Channel. Bagi yang belum subscribe, come on, subscribe video The Jeremy Channel, oke? Karena The Jeremy Channel memberikan edukasi dan vlog dan unboxing. Oke. Nah, sekarang gue ini mau mengedukasi, mengajarkan kalian bagaimana cara membuat air akuarium itu airnya itu bersih, bertahan sampai 2 bulan. Bayangkan 2 bulan. Dan ikan ini masih lincah ya. Tuh, kalian lihat. Air ini sudah 2 bulan saya nggak kuras, dan hari ini pas 2 bulan saya mau menguras akuarium ini, ya kan. Sebenarnya kalian lihat, ini airnya masih bersih ya. Dan ikan lincah. Ikan masih lincah, ikan sehat berarti ya. Nah, yang pertama-tama nih ya, saya ingin mengedukasi atau mengajarkan kalian susunan filter yang saya pakai supaya air akuarium ini bersih seperti ini, bertahan hingga 2 bulan. 2 bulan, bayangkan. Dan kalian lihat, ini makanannya ya. Ini saya menggunakan filter 2 tingkat. Sistem mekanis itu yang pertama air masuk ke dalam filter, kemudian diberikan kapas putih. Ya, kapas putih yang seperti ini. Ya. Nah, kemudian itu biofoam hitam. Nah, nanti saya ajarkan kalian susunannya ya. Dari mulai ini mekanis, biologis. Nah, ini ikan lohan saya cerita sedikit. Ikan lohan saya ini saya pelihara dari kecil. Kira-kira ukurannya 8 cm. 8 cm dan sebesar ini saya udah pelihara selama 1 tahun dan sebesar ini. Nah, ini makanannya saya nggak terlalu fokus, saya mengedukasi kalian ya kan. Ini makanannya supaya badannya agak terlalu merah, itu kalian kasih udang merah ya kan. Nah, ini sebenarnya saya kasih makan okiko ini karena di sini ini asalnya dari Thailand. Ini sudah lengkap, proteinnya 60%, fat lemaknya 5%, kemudian moisturnya 10% dan lain-lainnya kan. Ini sangat lengkap. Dan juga saya kasih makanan cacing beku itu. Oke. Saya sebelum masuk ke menguras air akuarium, mengajarkan kalian tentang filter susunannya. Nah, saya ingin memberitahu juga kepada kalian bahwa ikan lohan ini ataupun ikan yang lainnya ya, harus kalian puasakan. Ya, sekali lagi, harus kalian puasakan ikan tersebut. Kenapa? Ya, saya kasih tahu manfaatnya. Yang pertama yang saya pelajari, ikan itu lebih jinak. Nih, kalian lihat nih, dia mengikuti. Tuh. Nah, ini saya sudah puasakan sejak pas saya ikan itu kecil itu.
saya sudah mulai puasakan supaya dia kuat, ya kan. Dan manfaatnya yang kedua, ya kan, memuasakan ikan itu membuat ikan itu lebih kuat istilahnya. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh, misalnya kalian mau pergi keluar kota 2-3 hari nggak dikasih makan, bahkan kalau ikan saya ini saya berani jamin 4 hari nggak kasih makan, 4 hari sampai 5 hari nggak kasih makan, it's okay, it's no problem, karena saya udah belajar puasa ini ikan, ya. Nah itu manfaatnya yang kedua, itu supaya kita tinggal keluar kota, kita nggak usah pakai mesin auto feeding kan, pemberi makan itu kan, nggak perlu ya kan. Makanya puasa pertama-tama jangan langsung 4 hari nggak kasih makan, jangan. Kita harus ada tahapan. Yang pertama, sehari nggak kasih makan. Kalau saya ini pengalaman dan cara saya ya, kalau orang lain saya nggak tahu. Ini boleh kalian coba, boleh kalian ikutin, terserah kalian. Yang pertama, minggu pertama sehari nggak kasih makan, oke. Minggu kedua belajarin tuh dikit-dikit, 2 hari nggak kasih makan. Kalian lihat, oke, masih oke. Nah minggu ketiga kalian lagi 3 hari nggak kasih makan, lihat, oh ikan masih oke lah ya. Minggu berikutnya kalian nggak kasih makan, kalian itu bertahap ya, nggak dikasih makan. Jangan langsung 4 hari, ikan stres, takutnya ikan mati ya. Jadi harus ada tahapannya. Dan yang ketiga itu membuat metabolisme ikan itu ada sirkulasi metabolisme, supaya makanan masuk nih, perut kosong, supaya ikan itu kayak seperti perutnya itu dicuci, kayak ada sirkulasi metabolisme itu dicuci perut ikan, jadi ikan bersih dan sehat. Itu manfaat dari puasa ikan, ya kan. Nah kemudian ikan itu lebih yang manfaatnya itu kan, yang paling penting itu lebih jinak. Jadi kayak gini tuh, ikan ngikutin. Nah, ini yang saya senang itu gini tuh, ya kan. Ikan itu gini tuh, ikutin, jangan ikan diem aja di pojokan, itu kan ikan nggak bagus ya kan. Lihat, kalau ikan ngikutin berarti ikan jinak kepada kita, ya kan. Dah, sekian dulu ajaran dari saya. Nah sekarang masuk ke susunan filter dulu, oke. Ini saya kasih tahu susunannya ya. Seperti yang kalian lihat di depan ini merupakan filternya ya. Yang tadi yang pertama kan saya bilang 2 tingkat, ini yang di bawah, ini yang di atas. Nah sebelum saya masuk ke medianya, saya kan mau pakai filter 2 tingkat. Saya sarankan kalau kalian memakai filter 2 tingkat itu, yang di bawah itu kecil, yang di atas besar ukurannya. Maksudnya ukuran yang ininya nih, ukuran lebar ininya, ini lebih besar, ini lebih kecil, supaya pas kita dudukin gini nih, nah itu dia bawahnya itu kayak bunyi pas gitu loh, nggak sama kan, jadi lebih kecil di bawah, di atas yang besar, jadi dia sama, nggak goyang-goyang. Nih saya giniin, nah udah, dia pas gitu, jangan sama besar nyarinya ya kan. Nah kalian lihat, ini lebih kecil, ini lebih besar, oke. Kalau sama besar nanti dia goyang-goyang
goyang-goyang itu kurang aman, takutnya filternya tumpah, airnya berantakan. Oke. Nah ini tadi kapasnya, ini kapas putihnya. Nah yang pertama itu mulai dari sini dulu ya. Yang pertama itu kapas putih. Kalau ini kita boleh ganti, buang, ganti baru. Kalau ini jangan kalian cuci, karena kenapa? Bukan masalah kebersihan. Oh ini cuci bersih, enggak, salah itu. Supaya bakteri baiknya itu enggak hilang. Karena kenapa? Karena bakteri baik itu sudah tumbuh kalau kita sudah lama-lama pakai gini. Ini kan kalian, ini namanya biobol ya. Ini namanya biobol, tempat berkembang biaknya bakteri baik yang dapat menguraikan nitrit menjadi nitrat. Oke. Nah, kemudian ini saya pakai batu zeolit. Ini saya nggak cuci. Nah, kemudian yang filter mekanisnya ini biofoam ya. Tadi pertama ini kapas, kemudian susunan keduanya biofoam, susunan ketiganya itu ini isinya batu zeolit juga ya, batu. Kemudian yang hijau ini, yang hijau ini merupakan kayak seperti busa spons ya, spons cuci piring. Nah kemudian bawahnya ini biokeramik ring. Nah ini biokeramik ring ini juga fungsinya sama sebagai media biologis. Media biologis ini sebagai tempat berkembang biaknya bakteri baik untuk menguraikan amoniak ya, menguraikan amoniak supaya tetap menjaga kualitas air ya. Nah ini yang filter atas ya kan, ini saya kasih biokeramik ring di bawah, busa spons saya taruh gini, kemudian batu zeolit, kemudian ini biofoam, kemudian kapas putih. Nah ini kalau ini saya setiap kuras air saya ganti. Kalau biofoam nggak usah kalian ganti, nggak usah setiap kali ganti air kalian ganti biofoam, itu nggak perlu ya. Gitu aja susunan filternya jadinya seperti. Jadi ini nggak boleh kalian cuci, ini juga nggak boleh kalian cuci. Kalian angkat ini aja, kalian angkat ini, buang, ganti baru, udah gitu. Oke, ini susunannya seperti ini. Oke. Nah, udah pas dia tuh. Kalau kalian lihat nih, dia pas, ini lebih besar, ini lebih kecil tuh ya kan. Nah makanya sebelum kalian membeli, kalian coba cocokkan dulu ini pas gak nih. Kalau saya timpa dua tingkat seperti ini pas gak ya kan. Saya coba dulu kalian sebelum kalian membelinya. Oke. Nah setelah itu saya mau mengkuras air akuariumnya. Oke. Nah sebelum saya masuk membuang air ini, menguras air ini, saya mengingatkan kembali bahwa patokan 2 bulan itu ya, bukan hanya kalian patokan 2 bulan kan ya, bukan. Kalian harus lihat ya, kalian patokannya lihat kondisi air akuarium ini. Kalau air akuarium saya ini kan 2 bulan kuat tanpa diganti airnya. Kalian juga harus lihat populasi ikan, banyaknya ikan. Nah itu kan juga tergantung, itu merupakan faktor ya bagi kalian bahwa kalian harus berganti airnya. Ini tuh merupakan faktor populasi ikan, dan kotoran-kotoran yang di bawah ini itu juga membuat air itu keruh. Dan makanannya juga, misalnya kayak makanan yang kayak gini nih, makanan mengapung,
Nah ini membuat air itu menjadi keruh kalau kalian nggak langsung buru-buru ambil. Nah itu ya, jadi bukan, memang filtrasi box filter itu, top box ya, itu memang sangat efektif dan mudah. Kalian boleh contoh susunan filter saya itu, ini hasilnya, saya berani bilang ini hasilnya ya. Bening 2 bulan, pemberian pakan ya. Nah ini penting, ini pemberian pakan ini 1 minggu 7 hari. Nah saya kasih makan itu, teknik saya itu sehari 2 kali. Pertama itu cacing beku, sorenya jam 6 misalnya, pagi jam 9 kasih makan pelet. Kemudian udah sore jam 6 jam 7 malam kasih cacing beku. Seperti itu. Nah minggu berikutnya saya ubah pelet udang gitu, minggu berikutnya pelet cacing beku. Kalau saya sih triknya gitu aja ya. Dan ingat, makanan yang mengapung itu membuat bakteri. Kalian langsung harus ambil. Oke, pesan dari saya, jangan langsung patokan 2 bulan nggak ganti air 2 bulan. Padahal kalian udah lihat air udah keruh, udah berlumut, makanan udah banyak di bawah ini, belum 2 bulan aja malas ganti air. Nggak boleh, karena ikan itu yang paling penting itu bukan hanya makanannya, yang paling penting itu kebersihan air ya. Kalau saya ini pakai air isi ulang. Ikan sehat itu bukan karena makan saja, tapi kualitas air itu yang paling penting ya. Oke, sekarang saya masuk menguras air ikan. Oke guys, itu dia proses pengurasan air akuarium. Tadi gue ngurasnya cuman 30% dari jumlah awal, 30% gue kuras, nggak dikuras sampai habis. Nah kemudian filternya itu ya, saya kasih tahu lagi, filternya itu susunannya itu, jika kalian ingin mencoba seperti saya, itu susunannya kapas, biofoam, batu zeolit, spons, yang hijaunya itu spons ya, itu
Itu biasanya banyak dijual juga di toko-toko akuarium. Yang hijaunya itu spons, atasnya itu spons kan. Nah kemudian bawahnya itu biokeramik ring ya. Itu hasilnya 2 bulan bisa bertahan air bersih. Bukan hanya bening saja tapi bersih. Bersih itu ikan sehat. Ikan lincah yang tadi saya lihat, yang saya tunjukkan itu ikan lincah. Nah itu berarti ikan sehat. Nah kemudian saya ingin menjelaskan, oh ya, kalau kalian lihat ini air agak butek ya, habis pengisian air baru tadi butek airnya. Ini biarin, ini kalian tunggu sejam filter hidup, dia terus bersirkulasi, terus berputar sejam, bersih seperti kristal. Nah dan ketika proses pengurasan itu, dan jangan lupa ya kaca di akuarium ini kalian lap juga, siapa tahu dia ada berlumut ya kan, semua kalian bersihin, kalian lap biar apa fungsinya, enak dipandang ya kan. Kalau berlumut itu nggak enak dilihatnya ya. Nah itu saja trik supaya air akuarium ini bersih dalam jangka waktu yang cukup lama, 2 bulan. Dan bagi kalian yang ingin bertanya seputar filter ikan, kalau ikan saya nggak terlalu pakar, saya belajar dari pengalaman. Asal anda tahu aja, saya sebelum ini susunan filter saya ganti-ganti, medianya itu saya ganti-ganti. Ini kenapa sebulan kok kotor, seminggu awalnya lebih parah lagi, seminggu 2 minggu kotor, padahal saya pakai filter 2 tingkat. Anda bayangkan ya, filter 2 tingkat. Saya mikir bagaimana caranya supaya air itu bisa bertahan cukup lama, 2 bulan, dan ikan itu sehat. Paling penting itu ikan sehat. Saya mikir, oh ini susunannya seperti ini seperti itu kan. Nah, ini hasilnya yang tadi saya sudah jelaskan. Itu dia susunan filternya itu seperti itu hasilnya melalui beberapa percobaan, dan ini dia hasilnya. Oke, airnya agak sedikit butek, nggak apa-apa karena mungkin habis pergantian air baru. Sejam saya jamin bersih, filter nyala terus, air seperti kristal, seputih salju. Mantap. Iya. Ya, dan ini saya pakai aerator dan pompa celup, water heater dah saja. Oke, sekian video tutorial edukasi mengenai filtrasi, prosesnya itu, dan susunan filternya. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya, boleh di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, dan setia menjadi penonton The Jeremy Channel. Oke, terima kasih.